Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Ponsel Chang Fang Yuan berdering saat duduk dengan Yuxiang dan Yuxiu. Kata Chang Fang Yuan, "Sini ya Yun." Lalu menjawab telepon, "Halo, kau yakin?" Kedua temannya melihat ke arah Chang Fang Yuan. Yuxiu bertanya, "Semuanya baik-baik saja? Ada apa?" Chan Fang Yuan memberitahu Xin Yeyun memintaku pergi membantu Ying Tao dan Xiaoxi. Tapi merasa itu tidak mudah. Yuxiu mengajak temannya pergi dari tempat itu. Jika kedua temannya tidak sanggup melakukannya, Yuxiu siap membantu Chan Fang Yuan. Mendengar apa yang diucapkan Yuxiu, tidak bertanya terlebih dahulu tentang apa. Yuxiu bilang urusan Jiang Xiaoxi dan Ying Tao tidak jauh dari urusan tentang ibunya. Ucapan Yuxiu benar, tepat, kata Chang Fang Yuan. Yuxiang bilang, kau benar-benar akan membantunya? Tentu saja, Yuxiu berpikir Ying Tao temannya. Teman masa kecil harus membantunya. Ayo, mengajak untuk beranjak dari tempat itu. Di depan gerbang sekolah, Jiang Xiaoxi dan ibunya akan pergi, tapi Chang Fang Yuan memanggil Jiang Xiaoxi berdiri dari tempat duduknya. Terlebih dahulu, Chang Fang Yuan menyapa ibu Jiang Xiaoxi. "Hai Bibi," memberitahu bahwa guru mau bertemu Jiang Xiaoxi. Ibu Xiaoxi bertanya, apa dia bilang ada urusan apa? Chang Fang Yuan memberitahu ingin memberi materi pembelajaran. Ibu Xiaoxi bertanya, materi apa? Karena alasan Chang Fang Yuan seperti tidak meyakinkan, ibu Jiang Xiaoxi pun menelpon guru yang disebut Chang Fang Yuan. Chang Fang Yuan merasa panik, ucapan dustanya akan gagal. Tapi ibu Xiaoxi saat akan menelpon guru dapat telepon dari urusan pekerjaan sehingga menyuruh sopirnya pergi bersama Jiang Xiaoxi mengambil materi yang diucapkan Chang Fang Yuan. Ibu Xiaoxi pergi dengan memesan mobil lain. Chang Fang Yuan dan Jiang Xiaoxi pun masuk ke sekolah. Di dalam sekolah, di lantai atas, ada Xin Yeyun dan Ying Tao. Tak lama ada pesan masuk ke ponsel Xin Yeyun. Kabar baik, ibu Xiaoxi sudah pergi. Kabar buruknya, sopirnya menemani Jiang Xiaoxi. Bagaimana? Kita butuh rencana lain. Xin Yeyun menenangkan Ying Tao dengan mengalihkan perhatian sopirnya. Nanti menyuruh Ying Tao memberikan makanan itu secepatnya. Tapi di perjalanan menaiki tangga, Jiang Xiaoxi dan Chang Fang Yuan bertemu guru. Guru itu seakan kaget, bilang, Jiang Xiaoxi, kukira kau pergi bersama ibumu. Tak lama, sopir itu datang mendengar pertanyaan guru. Xiaoxi menjawab, Bu, kupikir aku melupakan materi pembelajaran. Guru itu sudah menyuruh Chen Xiaoman mengatur materi. Chang Fang Yuan coba membantu. Bu, jangan yakin, mungkin ada yang tertinggal. Guru itu sudah menyiapkannya bersama Chen Xiaoman. Mendengar itu, sopir berbicara, Xiaoxi, jika tidak ada urusan, ibumu menyuruhku mengantarkanmu tepat waktu. Guru itu melihat Chang Fang Yuan menaikkan alis bertanya, ada apa? Cepat Xiaoxi bilang, ya sudah Bu, aku pergi jika tidak ada urusan. Baiklah, kata guru dengan menyemangati Xiaoxi atas kompetisi yang akan dilakukannya. Terima kasih, Bu. Jiang Xiaoxi hanya menjawab itu, pergi dengan langkah menunduk. Dari arah lain, Fei Linge dan Chen Xiaoman menuruni tangga di luar sekolah. Fei Linge melihat Jiang Xiaoxi masih ada di sekolah. Chen Xiaoman menoleh saat mendengar Fei Linge memanggil nama Xiaoxi. Kata Fei Linge, dia bersama siapa? Bukankah anak-anak dari Gunung Kun? Karena melihat dari arah belakang ada teman-teman Ying Tao. Saat akan memasuki mobil, Ying Tao berlari bersama temannya. Sepertinya Xiaoxi mencoba berbicara pada sopirnya. Lalu sopir itu seakan memberi ruang untuk Xiaoxi berbicara pada temannya. Sopir itu bilang, aku akan makan mie pinggir jalan. Kau menunggu dalam mobil atau di luar. Sopir itu memberi waktu 30 menit. Jangan lupa waktu. Jiang Xiaoxi pun keluar menghampiri teman-temannya. Ying Tao merasa senang melihat Xiaoxi. Di belakang sekolah, tepatnya di mana Ying Tao menemukan kucing milik Xiaoxi, Xiaoxi memakan roti yang sedari tadi dibawa Ying Tao. Ying Tao bertanya, apakah enak? Xiaoxi memakan dengan lahap, mau sedikit. Xiaoxi menawari Ying Tao.
Ying Tao hanya menggelengkan kepala. Itu semua untukmu, kata Ying Tao. Xiaoxi ingin berbagi ke Ying Tao. Baiklah, sedikit saja. Akhirnya Ying Tao ingin mencoba. Hanya ada Ying Tao dan Xiaoxi yang mengobrol. Kenapa tidak menatapku di kantor, kata Ying Tao. Xiaoxi bilang, kau juga tidak menatapku. Ying Tao tidak bisa menjawab, lalu memaksa Xiaoxi untuk bilang apa alasannya. Xiaoxi akhirnya menjawab, hari ini melihatmu seperti menjadi gadis dewasa. Sambil tersenyum, Ying Tao mendengar itu. Ingat untuk mencoba menawari minuman. Xiaoxi menolak jika Xiaoxi merasa setelah menunggu lama akhirnya bisa makan bersama dengan Ying Tao. Dia akan memakan sampai kenyang. Ying Tao tersenyum memberi tahu jika nanti akan banyak kesempatan untuk bisa makan bersama. Xiaoxi mengangguk. Tapi Ying Tao yang merasa omongannya terasa aneh bilang, makan bersama dengan Xin Yeyun, Yu Xiao, Chang Fangyuan, dan Du Xiang. Xiaoxi hanya mendengarkan. Saat menikmati makanan sederhana bersama, namun momen ini disaksikan oleh Chen Xiaoman yang merasa kesal dan menyusun rencana untuk mengganggu Ying Tao. Chen Xiaoman bertemu guru. Di depan kantor, guru tersebut memuji penampilan Chen Xiaoman dan memuji Ying Tao. Lin Xile tak punya latar belakang menari, tapi dia menari dengan sangat baik. Mendengar itu, Chen Xiaoman tidak suka. Guru juga meminta agar Xiaoman lebih dekat pada Ying Tao dan bisa belajar lebih giat. Guru itu seakan bilang tidak bisa kehilangan orang yang berpotensi pindah dari kelas unggulan. Chen Xiaoman menenangkan guru bahwa akan membantu Lin Xile. Guru itu pun pergi, rasa tidak senang pada Ying Tao semakin menjadi. Tak lama, Fei Linge menghampiri Chen Xiaoman yang berbicara. Kau benar, kita harus membantu Jiang Xiaoxi ke jalan yang benar. Keempat orang yang tak lain, teman Ying Tao sedang menunggu di lapangan basket. Yu Xiao yang terus melihat ke arah di mana Jiang Xiaoxi dan Ying Tao berada. Yu Xiao bilang, Ying Tao dan Jiang Xiaoxi sangat hebat. Mereka menyelinap pergi dan makan berdua. Tak lama saat duduk bersama, Yu Xiao melihat dua orang perempuan, teman sekelasnya bernama Jia Xixi dan Huyan. Apa yang dilakukan dua siswa bermulut besar di sini? Kata Chang Fangyuan. Yu Xiao menghampiri dua orang itu bertanya dari dalam lapangan basket, apa yang kalian lakukan di sini? Mau menyelidiki gosip baru lagi? Hanya berjalan-jalan, kata perempuan itu. Tapi perempuan kedua bilang, bukan sekadar jalan-jalan. Yu Xiao, kami mendengar sesuatu yang menarik. Jiang Xiaoxi dan Lin Xile berduaan di sana. Ketiga laki-laki itu pura-pura kaget. Benarkah? Siapa yang memberitahumu? Tapi perempuan itu seakan tidak ingin memberitahu, menyuruh untuk bermain basket saja, tapi Yu Xiao memaksa untuk mereka memberitahu. Sumbernya rahasia, tapi infonya sah. Perempuan itu menjawab, mengajak agar melihat sendiri. Teman-teman Ying Tao mencoba mencegah kedua perempuan itu. Di tempat lain, Jiang Xiaoxi dan Ying Tao mencoba mengingatkan untuk kembali. Tinggal 1 menit lagi. Apa yang bisa kita lakukan dalam sisa waktu ini? Tak lama, Ying Tao diberitahu melalui ponsel oleh teman-temannya tentang kedatangan dua anak perempuan yang ditugaskan Chen Xiaoman. Lin Xile buru-buru menarik Jiang Xiaoxi pergi untuk melarikan diri agar tidak ketahuan. Menaiki tembok dengan buru-buru, cepat, kau harus naik juga, kata Ying Tao. Jiang Xiaoxi mengingatkan untuk berhati-hati dan bertanya ada apa. Di sisi lain, teman Ying Tao mencoba mengalihkan tujuan kedua perempuan itu dengan memuji cerita buatan salah satu dari perempuan. Dan benar saja, salah satu perempuan itu melupakan sejenak urusannya. Xin Yeyun bilang, fokus dengan karyamu daripada mengurusi hal lain. Kata perempuan itu, baiklah, dengan rasa senang, karena ada yang tahu karyanya. Perempuan satunya merasa aneh melihat sikap Xin Yeyun yang biasanya memandang rendah seperti menghakimi perempuan. Huyan, perempuan yang ingat tujuannya, bilang, Sisi, jangan dengarkan mereka. Mereka dari Gunung Kun.
Teman Lin Shile, mereka berisik untuk mengulur waktu saja, ayo. Sambil menarik tangan temannya. Akhirnya teman-teman Ying Tao pun tidak bisa mencegah. Balik lagi ke Ying Tao dan Zhang Xiaoxi yang membantu Ying Tao turun dari atas tembok. Aku bisa, kata Ying Tao. Xiaoxi menggendong Ying Tao di pundaknya. Saat menoleh, Zhang Xiaoxi melihat hewan yang suka mengejar. Ying Tao mengingatkan untuk tidak lari, tapi Zhang Xiaoxi tetap lari. Berhenti, turunkan aku dulu, kata Ying Tao. Tapi Xiaoxi tidak sempat menurunkan Ying Tao karena anjing itu masih mengejar dan tanpa sadar ketabrak sepeda listrik, mereka pun terjatuh. Aku minta maaf, kata Zhang Xiaoxi. Ayo berdiri. Cedera di kepala dan berdarah. Ying Tao bilang dengan panik, darah, kau berdarah. Tidak lama Ying Tao pingsan. Xiaoxi membawa Ying Tao ke rumah sakit. Ying Tao yang setengah sadar melihat ke arah Zhang Xiaoxi. Di luar ruangan rumah sakit, Ying Tao sedikit ketakutan setelah sadar dari pingsannya. Ying Tao sangat khawatir dan terus meminta maaf pada Zhang Xiaoxi. Sementara ayah Xiaoxi datang menenangkan Ying Tao yang panik ketakutan. Ying Tao mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Tidak apa-apa, jangan menangis, mengingatkan Ying Tao agar tenang. Saat kembali ke sekolah, Ying Tao berjalan. Keempat temannya menghampiri Ying Tao menanyakan keadaan Zhang Xiaoxi dan memberitahu Chen Xiaoman dan Fei Linge yang memberitahu kedua perempuan itu. Xin Yeyun yang memberitahu Ying Tao, yang dimana Ying Tao sudah menduganya. Chang Fengyuan memberitahu Ying Tao, Chen Xiaoman sedang menangis di kelas karena sedih. Xiaoxi terluka, menganggap itu salahmu. Mencoba mencegah agar Ying Tao tidak masuk ke kelas terlebih dahulu. Tapi Ying Tao tetap kembali ke kelas dengan sikap tegar dan berniat menghadapi segala gosip. Sementara Zhang Xiaoxi mengakui kepada ayahnya bahwa ia tidak akan lagi tunduk kepada tekanan ibunya. Ia berniat menjaga hubungan dengan Ying Tao dengan terang-terangan. Bahkan siap mengambil langkah tegas jika ibunya mencoba memindahkan orang tua Ying Tao. Saat di dalam kelas, sekelompok perempuan sedang membicarakan Ying Tao. Saat melihat Ying Tao yang memasuki kelas, Chen Xiaoman menghampiri. Apa yang kau lakukan pada Zhang Xiaoxi? Banyak yang melihat kejadian itu di dalam maupun luar kelas. Ying Tao menanyakan hal yang sama. Aku akan memberitahumu apa yang akan kulakukan. Aku akan menjadi sahabat Zhang Xiaoxi. Di tempat lain, Xiaoxi bersamaan bilang, aku ingin menjadi teman Ying Tao secara terbuka tanpa sembunyi. Keduanya bilang, makan bersama, naik sepeda dan bus bersama, seperti yang kami lakukan saat masih kecil. Teman yang lain berbisik. Mendengar jawaban Ying Tao, Chen Xiaoman terdiam. Xin Yeyun bangga mendengar jawaban Ying Tao. Teman lain berbicara, kau dengar apa yang Lin Shile katakan? Dia dan Zhang Xiaoxi pasti sangat dekat. Walaupun terluka, dia melakukannya dengan sukarela. Chen Xiaoman berbicara, Lin Shile, tidakkah kau tahu ibu Zhang Xiaoxi membencimu? Dengan yakin Ying Tao menjawab, aku tahu, tapi Zhang Xiaoxi tidak membenciku. Merasa bahwa Ying Tao tidak perlu berteman dengan ibunya. Chen Xiaoman memberitahu perbedaan keduanya berasal dari dunia yang berbeda, tapi Ying Tao tidak memusingkan hal itu karena gosip. Chen Xiaoman tidak mempengaruhi Ying Tao. Chen Xiaoman mengangguk lalu membalikkan badan kembali ke tempat duduknya. Murid yang lain pun ikut ke tempatnya masing-masing. Yuxio yang mendengarkan jawaban Ying Tao berpikir, sepertinya benar, dia bisa menumbuhkan sayap seperti ucapan waktu kecil di puncak gunung. Malam harinya, di rumah Xiaoxi, ibu Xiaoxi datang langsung memeriksa keadaan luka pada Xiaoxi.
Ayah Xiaoxi bilang pemeriksaannya sudah keluar, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Cekcok antara Jiang Xiaoxi dan ibunya terjadi. Ayah Xiaoxi mencoba menyela perdebatan saat ibunya Xiaoxi ingin mengancam menggunakan kekuasaan pekerjaannya. Tapi ibu Xiaoxi membahas kembali kegagalan dalam menjaga anak pertamanya sampai kehilangan nyawa. Jiang Xiaoxi pergi ke kamar saat mendengar pertengkaran itu. Ibu Xiaoxi menghampiri Xiaoxi ke kamarnya, bilang Xiaoxi akan dipindahkan ke sekolah internasional. Sejauh mungkin ibunya akan ikut, sekeluarga akan pindah. Tapi Jiang Xiaoxi tidak setuju karena olimpiade akan dilakukan sebentar lagi. Takut mempengaruhi prestasinya. Ibu Xiaoxi merasa apa yang dilakukan anaknya demi seorang gadis, tapi Xiaoxi bilang dia melakukan bukan karena siapa-siapa. Jika memilih, dia melakukan karena dirinya sendiri. Xiaoxi bilang untuk ibunya pergi karena harus memenangkan kembali trofi almarhum kakaknya untuk diberikan kepada ibunya. Akan mengerjakan pembelajaran dengan baik. Ibunya mendengar itu berbicara, "Kau menggunakan hal itu untuk membuatku takluk." Tapi Xiaoxi bilang justru ibunya yang selalu menggunakan alasan tentang kakaknya. Ibunya mengangguk dan pergi melangkah. Ibu Xiaoxi ternyata mendatangi di rumah Yingtao, mengobrol dengan ibunya. Ibunya mencoba menawari minum, tapi ibu Xiaoxi menolak, meminta maaf karena datang malam-malam dan memberitahu hal yang terjadi pada Xiaoxi. Berbicara kepada Yingtao karena saat kejadian itu ada bersamanya. Ibu Yingtao ingin mendengar lengkap hal yang terjadi. Dengan awalan Yingtao meminta maaf terlebih dahulu. Hal itu terjadi karenanya Ibu Yingtao mendengar itu kaget atas ucapan kebenaran. Langsung meminta maaf kepada Ibu Jiang Xiaoxi, akan bertanggung jawab pengobatannya. Ini bukan tentang uang, kata Ibu Jiang Xiaoxi. Ibu Xiaoxi ingin tahu kenapa bisa bersama Yingtao saat seharusnya sopir mengantarkan ke camp. Yingtao pun menjelaskan dia bersama Xiaoxi di gang untuk memberikan makanan, lalu menghindari teman yang akan datang, berlari, dan terjadi hal yang tidak terduga, membuat Jiang Xiaoxi terluka. Ibu Xiaoxi merasa wajar anaknya populer di sekolah, sehingga Yingtao mendekati anaknya, tapi tidak baik seorang gadis mendekati, reputasinya akan tercoreng. Yingtao menyela saat mendengar ucapan ibunya Jiang Xiaoxi bahwa ini bukan tentang seorang gadis atau laki-laki, tapi karena persahabatan, bukan tentang populernya. Ibu Yingtao mengingatkan Yingtao agar tidak bertindak gegabah. Cepat-cepat Ibu Yingtao meminta maaf atas tindakan yang dilakukan Yingtao. Ibu Xiaoxi bilang, tidak apa, mereka masih anak-anak. Aku tidak akan mengganggu waktumu lebih banyak. Dengan raut wajah tidak suka dan pergi dari rumah Yingtao. Ibu Xiaoxi meminta agar memberi batasan karena sebagai orang tua, kalau tidak, gosip itu tidak hanya menimpa anak-anak, tapi akan mencoreng sebagai orang tua. Menganggap terlalu memanjakannya. Yang paling ringan dan yang paling buruk, mereka bilang kita yang mengajarinya. Mendengar itu, Yingtao berjalan ke arah di mana ibunya mengantar Ibu Xiaoxi keluar. Ibu Yingtao mencegah langkah Yingtao dengan raut wajah yang sedih, bilang dia tidak berhak berbicara tentang kalian seperti itu. Tapi Ibu Yingtao tidak mempermasalahkannya. Tidak apa-apa, Jiang Xiaoxi terluka. Dia berbicara seperti itu karena takut dan khawatir.